Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam grit, salam kesadaran Indonesia, sahabat Nakoy. Buat Anda sudah membaca novel My Name is Nakoy di halaman 393, kita akan lanjutkan keseruan ketika Nakoy memasuki KKN. Oh ya, jangan lupa miliki novel ini, My Name is Nakoy, karya Nana Qasim Yusuf, dan juga Anda boleh like, share, dan komen apa yang dibagikan pada kesempatan pagi ini. Keesokan harinya aku disibukkan dengan peristiwa KKN yang akan berlangsung minggu ini. Entahlah, sebelumnya tidak terbayangkan akan meninggalkan masjid selama 1 bulan lamanya. Aku masih sibuk dengan pikiranku, sementara di fakultas sudah muncul nama-nama dan kelompok berapa akan berkumpul. Kulihat papan dan kulihat namaku ada bersama 11 nama mahasiswa lainnya yang sama sekali tidak aku kenal. Harapanku akan ada nama Dewi dalam kelompok ini. Hanya saja semua menjadi tidak mungkin. Aku hanya berharap suatu saat di pembekalan KKN bisa bertemu kembali dengannya dan bisa mengetahui di manakah KKN yang dia lakukan. Siang ini di aula kampus akan ada pembekalan kuliah untuk persiapan KKN. Aku segera menyusul ke aula. Di depan aula sudah banyak mahasiswa berkumpul. Aku teringat ketika Propesa mahasiswa baru, mereka yang berkumpul adalah angkatan 9798. Satu angkatan denganku, dari ratusan mahasiswa, mataku hanya mencari satu wajah yang selalu tersimpan indah di hati ini. Sepanjang mata memandang aku belum menemukannya, kurang lebih 10 menit tampak dari samping aula, seorang yang kutunggu, Dewi dan 2 temannya masuk ke kampus. Entahlah, tetap saja aku merasa grogi dan melihatnya, aku seperti jatuh cinta lagi kepadanya. Dagunya yang manis, matanya yang cantik, dan wajahnya yang rupawan putih terang seperti rembulan membuatku terasa cukup hanya menatap dari jauh. Rasanya semakin mendekatinya, semakin membuatku terasa kecil dan tidak berarti. Acara pun dimulai, aku duduk di bagian paling depan setelah sambutan dari rektor dan dekan Fakultas Tarbiyah. Berikutnya adalah pengumuman nama-nama mahasiswa. Aku sendiri masuk KKN kelompok 12 yang bertempat di Kelurahan Sawangan Baru, Depok. Kutunggu namanya disebutkan dan aku tahu bahwa Allah Maha baik denganku. Dewi ditugaskan di daerah Pancoran Mas, Depok, dekat dengan Sawangan Baru. Selesai acara aku pun mendekati dan berkata, Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke KKN ya. Iya Nang, tadi dapat daerah mana katanya? Sawangan Baru, Depok. Oh, sama dengan saya dong di Depok. Kapan teman-teman berangkat ke sana kataku? Ini selesai langsung berangkat ke lokasi penginapan dan sebagainya katanya. Dalam hatiku aku terkaget sementara aku belum menemukan teman-teman KKN baruku. Dewi dan teman-temannya sudah siap menuju lokasi. Mahasiswa mulai berkelompok dan satu persatu menyebar menuju tujuan KKN-nya masing-masing. Aku pun berkata sebelum Dewi pergi bersama KKN barunya. Entahlah kadang muncul rasa cemburu padanya, padahal aku bukan siapa-siapa lagi. Rasanya melepaskan dia pergi menuju Depok terasa berat di sini, di hati ini. Namun segera aku nyadari bahwa semua perasaan ini hanya akan membuatku jatuh dan sakit. Aku berusaha tegar dan kuat menghadapi semuanya ini. Akhirnya aku dan kelompok baruku berkumpul di Masjid Fatullah untuk menyepakati keberangkatan menuju Sawangan Baru. Aku mohon izin kepada tim bahwa aku tidak bisa berangkat bersama. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena tidak bisa ikut bareng dengan teman-teman semuanya. Paling besok segera menyusul karena belum dapat izin dari pengurus masjid kataku. Tapi jangan lama-lama kok, jawab Ati Hidayati, temanku di KKN dari Fakultas Psikologi. Besok saya langsung menyusul, kataku menguatkan. Kenapa nggak sekarang aja kok, kata Aidil dari Fakultas Syariah. Kalau harus menunggu saya kira akan ketinggalan dengan kelompok lain. Saya juga sudah menyampaikan izin akan segera meninggalkan tugas di masjid, hanya belum dapat izin aja. Emang tugas ente apa kok? Kata Irman Fakultas Adab bertanya padaku. Marbot dan jaga sepatu kataku. Hehe, ente bercanda. Masa mahasiswa kerjanya kayak gitu? Irman mengomentari. Kalau tugas kayak gitu mah tinggal aja, nggak usah izin resmi kali. Akhirnya kita semua harus menunggu ente. Irman tampaknya memiliki karakter yang berbeda dengan teman-teman KKN lainnya. Sudah cukup, semakin lama kita berdebat semakin membuat kita tertinggal. Ati menengahi. Sekarang ada nggak ya yang berhalangan seperti sahabat kita Nako bisa izin sekarang? Katanya, aku hanya terdiam sejenak mendengarkan siapa yang akan ikut izin denganku. Aku sendiri berharap cukup hanya aku saja. Sementara terdiam dan tidak ada satupun yang mengangkat tangannya. Oke, kita sepakat bagaimana kalau Nako kita kasih tugas
pengganti kalau dia tidak bisa berangkat pada hari pertama ini, kata Ati. Setuju? Zuko dari mahasiswa jurusan matematika menjawab, saya setuju. Irman menyetujui. Kita semua setuju ya. Aidil menjawab, lalu Ati bertanya kepadaku, bagaimana Enteko? Ya setuju. Kira-kira tugas apa ya nantinya? Saya minta Nako membuat acara yang besar di KKN kita untuk menghadirkan pembicara agar datang ke lokasi KKN, katanya. Akhirnya kesepakatan pun dipahami oleh semua pihak. Sahabat baruku di KKN segera meluncur ke Sawangan naik angkot bersama. Aku tersenyum melepas kepergian mereka. Ketika akan membalikan tubuh ini persis, di sampingku ada Rosid yang sudah ada sejak tadi ikut mendengarkan. Ente ada Sid? Kok bener nggak? Boleh kok bener nggak ikut sekarang dengan teman-teman KKN, katanya. Enggak, gini Sid, saya boleh meninggalkan masjid selama 1 bulan kalau ada yang gantiin. Subhanallah, ente datang. Jadi apa ente mau gantikan tugasnya di masjid? Ada Rosid, agar Rosid ganti ya. Oh gitu, saya siap menggantikan 1 bulan. Hah, sebulan lama banget. Ente bisa nggak? Iya siap kok. Alhamdulillah saya siap. Kapan ente berangkat jadinya? Minta izin dulu sama pengurus masjid, Sid. Oke, seperti ente tahu kalau di sini saya masih bisa dapat uang walau sedikit. Kalau KKN saya kan harus keluarin uang, Sid. Gitu. Oh gitu ya. Saya pikir kalau KKN dibayar. Kita tertawa lepas ya mendengar jawaban dari Rosid. Teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Kemudian itu adalah sesi di mana kita semua menjadi mahasiswa yang menuju KKN. Kebetulan saya KKN-nya di Sawangan Depok dan Dewi atau Mbak Dewi KKN-nya di Pancoran Mas sebelahan ya. Buat Anda yang ya penasaran, baca bukunya, gali novelnya, dan juga like, share, dan komen ya. Terima kasih teman-teman yang great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KKN ya. Assalamualaikum.